ketika kita menggunakan teknik Wolbachia, kita bisa menginfeksi si jantan atau kita bisa menginfeksi si betina. Di sini gambarnya berubah jadi warna hijau nih. Ini pendekatan yang dipakai di Singapura. Ya, dan ada beberapa tempat di Amerika Serikat juga kalau saya berusaha menggunakannya juga. Mereka menginfeksi nyamuk jantan dengan bakteri Wolbachia. Dan yang menarik, ketika nyamuk jantannya sudah terinfeksi bakteri Wolbachia, dia tidak bisa menikah. Ya, saya pakai istilah menikah aja ya ibu bapak sekalian. Dia tidak bisa menikah dengan nyamuk Aedes liar yang warna hitam. Karena ketika mereka menikah, ya, jantan Wolbachia ketemu betina liar, ketika mereka menikah, telur yang ditetaskan oleh si nyamuk betina semuanya akan mati. Tidak bisa menetas menjadi jentik-jentik terus menjadi nyamuk. Tidak ada. Ya. Ini makanya menjadi pendekatan yang sangat menarik dan pemerintah Singapura menggunakan pendekatan ini. Nanti mungkin sebenarnya apakah ibu bapak, mungkin saya kembali ke pertanyaan tadi kan ibu bapak ada pertanyaan kalau nggak salah Bu Sri, kalau yang nyamuk kebun itu, kalau digigit nyamuk kebun itu nyamuk Aedes, nyamuk demam berdarah atau bukan? Nyamuk kebun itu nyamuk Culex, ya, yang ini ya, moga-moga kursus saya terlihat. Dan nyamuk Culex ini secara alamiah memiliki Wolbachia. Nah, sekarang saya tanya, apakah di antara kita ini ada gak yang belum pernah tergigit oleh nyamuk kebun? Kalau saya sih sering, ya, sangat sering. Dan nyamuk kebun itu punya Wolbachia. Artinya apa? Kita sebenarnya secara alamiah sudah terpapar oleh nyamuk yang terinfeksi Wolbachia. Dan sampai saat ini tidak pernah ada kasus manusia terinfeksi Wolbachia. Ya, makanya tidak ada laporan sampai saat ini bakteri Wolbachia menginfeksi manusia dan menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, jadi ini yang poin kedua. Poin ketiga adalah ini. Terus kalau tadi nyamuknya sengaja dimasukkan bakteri Wolbachia-nya. Terus tadi ada pertanyaan, terus dia ngisap darah manusia, lalu hinggap ke manusia, ngisap darah manusia A, hinggap ke manusia B. Lalu si manusia B ini nanti terinfeksi Wolbachia apa enggak? Tidak. Sekali lagi, kembali lagi ke dua pernyataan di atas. Bakteri Wolbachia hanya menginfeksi serangga. Dan bakteri Wolbachia tidak bisa hidup di luar inangnya. Inangnya itu siapa? Serangga. Ya, manusia bukan inang dari Wolbachia. Oke, jadi itu keamanannya ya, ibu bapak sekalian, dan saya yakin ada banyak pertanyaan yang terkait dengan masalah keamanan Wolbachia. Nah, ini slide terakhir saya yang tadi menjawab melanjutkan pendahuluan dari Bu Sri. Ada penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, bekerja sama dengan tim dari Australia. Nah, ini tadi awal saya bilang, saya sebenarnya sempat berpapasan. Tadi saya udah berpapasan nih dengan Profesor O'Neill. Lalu saya juga sering berpapasan dengan Prof. Adi Utarini. Beliau merupakan guru besar di Gadjah Mada, di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada tempat saya bersekolah. Ya, saya sering berpapasan. Saya memang tidak pernah diajar secara langsung oleh beliau, karena pas saya kuliah di FK UGM, beliau lagi sekolah. Ya, tapi beliau baru selesai sekolah, maaf. Beliau baru selesai sekolah, baru balik, jadi belum mulai mengajar angkatan saya. Tapi saya sudah mendengar nama beliau sejak saat itu. Jadi sekali lagi, saya istilahnya seperti ada hubungan batin lah dengan dua dedengkot Wolbachia ini. Makanya saya kayak selain sebagai latar belakang saya sebagai viral immunologist, saya merasa saya perlulah ikut menjelaskan kesimpang siuran berita terkait Wolbachia. Nah, yang saya biasa tutup aja sekalian di sini. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Profesor Utari ini, ya, beserta tim kolaboratornya, dilakukan di Yogyakarta, di mana mereka bisa lihat di sini. Tapi saya langsung di poin yang warna biru aja. Dari hasil penelitian mereka yang dimuat di jurnal yang sangat prestis ya, New England Journal of Medicine tahun 2021, mereka menunjukkan populasi
populasi di beberapa kelurahan di Yogyakarta yang disebarkan nyamuk Wolbachia, terjadi penurunan kasus demam denggi, demam berdarah denggi itu sebanyak 77%. 3/4 loh ibu bapak sekalian. Itu sesuatu yang sangat signifikan. Ya. Dan Jogja itu daerah endemik demam berdarah, yang dari dulu waktu saya koas itu kita paling takut ketemu pasien demam berdarah. Karena itu artinya kita nggak bisa tidur malam. Kita nggak bisa tidur. Kita harus melek dari pagi sampai ke pagi. Karena kita harus jagain si pasien, jangan sampai ada perdarahan. Apalagi kalau itu pasien anak-anak. Makanya terjadi penurunan 77% itu ada sesuatu yang sangat signifikan. Nah, ini untuk menunjukkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia, dibuktikan di Yogyakarta di kelurahan yang mereka menyebarkan nyamuk Wolbachia jadi penurunan kasus. Makanya Kementerian Kesehatan Indonesia ingin memperluas program penguji cobaan di Jakarta Barat seperti Bu Sri sudah sampaikan. Di Bali, mungkin ibu bapak pernah dengar juga, tapi terus heboh karena banyak beredar video yang menurut saya tidak mendidik ya, sehingga terjadi penolakan oleh masyarakat Bali. Jadi saya pribadi sangat berharap masyarakat di Jakarta Barat akan mau ya, dan nggak cuma Jakarta Barat, akan ada juga kawasan daerah Jawa Barat juga, dan ada satu tempat lagi yang saya lupa provinsi apa yang akan menjadi tempat penguji cobaan nyamuk Wolbachia untuk mengendalikan kasus penyakit demam denggi. Itu slide terakhir saya. Mungkin kita tutup sampai di sini, ya, Bu Sri. Okay. Jadi kita lanjut tanya jawab ya, Bu. Silakan. Okay, mungkin yang mau bertanya nanti tolong bisa di spotlight ya. Oke, Dok, saya malah jadi kepikiran ya, Dok ya. Ini saya pernah baca, bisa dicek, bisa diklarifikasi kalau memang salah. Nyamuk Wolbachia ini bukan nyamuk Wolbachia ya, mungkin Wolbachianya ini tidak bisa hidup di cuaca panas. Dikatakan tidak bisa hidup di cuaca panas. Apakah benar demikian? Jika benar demikian, berarti ini kan cuacanya panas nih. Sedangkan nyamuknya mau dilepas sekarang di Jakarta Barat. Lah, berarti nggak ada efek dong, malah nambah-nambahin nyamuk aja. Itu yang menggelitik saya tuh, itu kenapa gitu? Harus dilepaskan. Ini cuacanya lagi panas, bukan cuacanya lagi dingin, cuaca lagi panas. Wolbachianya udah disuntik-suntik, udah dilepas, udah habisin banyak, terus buat apa gitu ya? Buat apa gitu? Ya, kita cuma dapat bentol-bentolnya nanti ya, Bu ya. Iya, betul.